Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ketemu lagi dengan saya Duyanto SPD dari SMK Negeri 1 Sambi angkatan keempat. Di sini saya akan melaksanakan tugas 3.1.A.4.1 yaitu eksplorasi konsep. Di sini akan membedah tentang kasus dari Bu Tati. Akan saya bacakan kasus Bu Tati. Bu Tati adalah guru kelas 10 yang merupakan rekan kerja saya, yang mana sama-sama mengajar di kelas 10, yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Bu Tati persis di sebelah ruangan kelas saya. Bu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Bu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari, saya mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Saya melihat seorang murid perempuan kelas 10 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Bu Tati. Saya melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun saya bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas itu mencoba untuk mencuri pandangan keluar, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus saya lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi mengapa dan bagaimana? Itulah kasus yang dihadapi dari Bu Tati. Mari kita saksikan wawancara saya dengan Bu Eresta yang menjadi teman Bu Tati di sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ada waktu sebentar Bu Eresta? Ya enggak apa-apa, ini sudah selesai. Ini Bu, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar aja. Iya. Paling cuma sekitar 15 menit. Iya Pak. Kira-kira bisa nanti membantu saya untuk mengetahui kasus saya, Bu? Oh, kasus apa ya Pak? Oh, begini Bu, ya, ada kasus dari teman, yaitu tentang Ibu Tati namanya. Dia mengajar di kelas 10 yang itu tujuannya farmasi. Iya. Dan kelas itu adalah paralel. Ya, ternyata kelas itu nanti berdekatan dengan ibu umpama itu ya. Iya. Nah, Bu Tati itu adalah guru yang sangat disiplin, yang sangat tegas dan sangat disegani oleh bapak ibu guru dan kepala sekolah. Suatu hari Bu Tati mengajar di kelas adalah samping Bu Eresta. Tiba-tiba ada tangisan di luar. Setelah mendengar tangisan, ibu keluar. Ternyata itu ada siswa dari Bu Tati. Nggak tahu kenapa dia di luar menangis sambil menghadap ke luar ke matahari. Terus kira-kira apa yang ibu lakukan setelah melihat anak menangis di luar tadi? Oh iya. Kalau menurut saya ya, kalau yang jenengan tanya itu saya melihat ada anak menangis seperti itu ya saya keluar untuk menghampiri anak tersebut. Ya. Dan tentunya saya tanya kenapa kok menangis dengan menghadap matahari seperti itu. Kalau misalkan tadi anak kemudian menjawab karena dihukum Bu Ibu Tati, ya tentunya saya tanya kenapa kok sampai bisa dihukum, itu ada permasalahan apa? Nah, nanti anak menjawab seperti apa misalkan. Kemudian kalau
dia dihukum seperti itu, kalau saya pribadi terus terang saya memang kurang setuju. Bukan tidak setuju, tetapi kurang setuju. Karena memang kita hidup di zaman ini itu sudah beda Pak sama saya zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu itu murid nakal itu guru biasa memukul pakai penggaris atau bahkan pakai penghapus, itu biasa. Dan justru kita juga tidak merasa keberatan atau gimana, justru malah kita nek wagel-wagel sama orang tua kalau pulang sekolah pasti orang tua juga nyalah ke kita. Lah kowe nakal kok mesti seperti itu. Tapi kan itu zaman saya dulu. Kalau zaman sekarang ini sudah tidak bisa Pak diterapkan seperti itu. Jadi malah nanti bisa-bisa kalau pakai kekerasan seperti itu malah kita sendiri yang kena masalah ya, karena memang sering kali kita lihat di media sosial atau di TV atau bahkan lingkungan kita aja pernah kejadian kan. Misalkan menghukum siswa dengan saya bukan kekerasan ya, dengan fisik. Nah, itu kan nanti akan menjadi bumerang bagi kita sendiri gitu loh. Bisa jadi si anak pulang sekolah wagel ke orang tuanya. Orang tuanya dia tidak terima. Terus kemudian dari orang tua mungkin nanti kesini mungkin menemui DP atau menemui wali kelas atau bahkan menemui kepala sekolah. Nah, itu kan nanti dari masalah ini muncul masalah baru seperti itu. Ya. Atau bahkan nanti kalau tidak terima sampai dipolisikan, kan banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, kalau misalkan menghukum siswa, itu menurut saya itu juga gini Pak, perlu juga. Karena apa? Untuk menumbuhkan rasa disiplin di siswa tersebut gitu loh. Cuman untuk kasus Butati ini memang saya kurang setuju karena memang menggunakan bukan kekerasan ya, menggunakan hukuman fisik. Nah, kalau menurut saya untuk meminimalisir apa ya Pak, gesekan antara guru dan siswa itu hukuman yang diterapkan itu tidak harus melulu ke fisik. Jadi mungkin dengan pendekatan dulu, misalkan pelanggarannya apa, misalnya nanti ditanya, ya ngobrol dulu, curhat dulu, kenapa kok sampai melakukan pelanggaran ini, misalnya ada masalah apa di rumah kok sampai misalnya loh ya, sampai tidak mengerjakan PR atau sampai terlambat atau bagaimana. Nah itu digali dulu dari siswa, ditanya dulu seperti apa gitu. Nah nanti untuk biar apa namanya, kalau sudah ketemu permasalahannya apa, alasan dari siswanya apa, nanti dicari solusinya. Jadi nanti mungkin loh ya, untuk mendisiplinkan anak tersebut itu kita baru tahu langkahnya apa gitu loh. Kalau kita sudah tahu alasannya dia itu apa gitu. Banyak selain fisik ya Pak ya. Mungkin nanti gini, misalkan ini kok anak, misalkan kasusnya itu anak terlambat terus misalkan, dan sudah toh nanti kita pantau, misalkan di jam Butati itu, misalkan jam pertama, ya gimana caranya agar anak itu tidak terlambat, menghukumnya bagaimana, mendisiplinkannya bagaimana, misalnya dengan setiap pagi sebelum bel kamu absen dulu ya ke Butati atau bagaimana. Nah itu kan juga merupakan hukuman, cuman hukumannya mendisiplinkan. Nah, bukan hukuman secara fisik seperti itu. Itu kalau menurut saya, dengan aset istilahnya dengan apa? Ini loh Bu, saya sudah hadir seperti itu. Bagus sekali Bu Resta telah memberikan mungkin masukan ya masalah. Iya, jadi ketika menjumpai kasus seperti itu, Bu Resta dengan langkah yang pendekatan tadi ya, jadi biar anak tidak mungkin tersinggung atau malu dan sebagainya. Dan mungkin ketika nanti Bu, dengan mungkin ya berhadapan dengan Butati gimana? Apakah langsung menegur atau gimana? Apakah gimana? Kalau saya gini ya Pak,
karena kan kita tahu Teman sendiri sejawat, nggih, ya, karena teman kita teman sejawat dan Bu Tati itu kan kiainya disiplin sekali. tegas sekali. Ya, jadi saya bukan tupoksi saya Ya, juga betul, untuk ya. saya menegur Ya, Bu betul. Tati ya. Karena kan tadi jenengan pertanyaannya kan gimana Bu nek menurut jenengan? Ya. Nek menurut saya memang saya kurang setuju. Ya, betul. Cuman kalau untuk menegur itu bukan tupoksi saya, Oke, ya. oke. Ya itu yang perlu dicatat. Dan saya juga tidak mau kok apa namanya ini ya, Mencampuri, ya. mencampuri urusannya Ibu Tati. Nanti kan bisa jadi saya malah bergesekan dengan Ibu Tati. Berarti langkah itu sudah benar ya. Iya. Karena itu bukan tupoksi Bukan, kita, ya. kita dari kita ya sebatas karena bukan karena kita untuk menegur karena kan Iya. kita sama guru kan Iya. tidak tersinggung. Iya. Lah ketika nanti itu menjumpai anak Hmm. seperti yang dia dari tadi, apa yang diambil Bu Esa nanti Oh, ketika iya. menjumpai? Misalnya gini ya Pak, mungkin loh ya, mungkin tadi yang saya contohkan, misal kalau anak terlambat nih, tidak usah dihukum secara fisik karena satu, menghindari anak itu dendam sama kita. Dua, dia malu karena di hadapan teman-temannya, ya. Kemudian dia juga sakit-sakit dalam arti bukan ini loh ya, oh karena apa kena sinar matahari itu panas loh ya. Iya, Nah betul. itu, ya. Kalau saya pribadi memang kalau ada kasus seperti itu nanti misalnya saya tadi Pak pendekatan dulu kenapa kok terlambat terus, alasannya apa gitu loh. Iya. Nah nanti dari alasan dia kan kita bisa ambil solusi. Misalnya nek bangunnya kesiangan ya di alarm atau apa, misalnya membantu ibu dulu ngantar ke pasar ya nanti kita sebagai misalkan kita sebagai guru di sini kita kan bisa home visit Pak. Oke. Betul enggak? Si A ini kalau pagi itu terlambat itu ngantar ibunya misal ke pasar atau gimana. Iya. Misalkan betul, nah nanti kan ada solusi Bu kalau ke pasar itu ya sebelum jam anaknya iya sebelum jam berangkat sekolah atau gimana itu Pak. Jadi kalau diobrolkan terlebih dahulu, didiskusikan terlebih dahulu, saya yakin pasti ada Oke. solusinya, gitu loh. Okay. Nah, jadi jangan langsung kamu terlambat, kamu langsung dihukum, jangan seperti itu. Nah, kita jadi nggak tahu loh masalah dia sebenarnya itu apa, gitu. Berarti ya itu udah Karena kita sebagai guru itu juga sebagai seorang pendidik Oke, ya Pak. Nah, penuntun, ya. jadi harus ngayomi murid juga kayak gitu. tapi itu sudah melakukan syuting ya, yaitu menggali informasi dulu apa yang menyebabkan dia itu bersalah. Iya. Nah, nanti dia digali, dia tunggu rasa kesadaran diri. Iya. Jadi tidak usah kita hukum dengan cara tadi kekerasan, hukum secara fisik. Artinya dia hati minder, artinya Iya. tidak mau sekolah. Iya, Nah, betul. terima kasih Bu Lesta telah memberikan apa ya saran atau mungkin saat masukan kepada saya setelah baca ada kasus. Terima kasih sekali Iya, ya. sama-sama. Saya dapat ilmu baru. Jadi ketika nanti ada satu siswa yang mungkin mengalami kesalahan, kita harusnya memberikan suatu apa ya mungkin tadi kucing tadi. Iya. Jadi pendekatan, menggali informasi dan kita carikan untuk solusi yang Iya. terbaik. Terima kasih sekali Bu Esta Iya, sama-sama, Pak. atas bantuannya, waktunya Iya. bisa meluang waktu pada hari ini sehingga saya bisa mendapatkan suatu apa ya mungkin pemecahan dari kasus putar tadi. Iya. Terima kasih ya Bu Iya, Esta. sama-sama, Pak. Iya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Pak. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih saya telah melaksanakan wawancara dengan Bu Esta dari kasus Bu Tati tentang eksplorasi konsep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.